Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk sesi video kali ini, kita akan membahas mengenai dari komentar sahabat kami ya, yang pengen diulas kembali mengenai dari sosok Hayanto. Mohon maaf, mungkin speaker kami di ya beberapa hari lalu memang kecil dan itu masih terjadi sebuah connector dan kita sudah servis ya dan ya keluar cross check uang ya cuman 5 juta ya untuk um, dapat kayak gini ya, suaranya agak bening sekali tapi tidak masalah untuk membantu kalian agar bisa cuan konsisten ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan membahas mengenai dari sebuah berita eh, menelusuri jejak portofolio investor legendaris Hayanto ya. Di hari yang lalu kita juga membahas mengenai hal itu, namun suaranya agak kecil ya ketika kalian itu mendengarkan pakai headset dan ketika ada iklan Shopee ya kalian kena. Mohon maaf ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali dan kita sudah perbaiki dari audio suaranya ya untuk kalian. Mending kalian sukai channel ini dan apabila channel ini bermanfaat silakan kalian bisa di-share ya. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita membahas mengenai dari topik ini, menelusuri jejak portofolio investor legendaris Hayanto, perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Adapun perusahaan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Jadi disclaimer on ya teman-teman. Dan bagi kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya. Kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten ya, seperti itu. Dan bagi kalian yang pengen belajar dunia pasar modal, silakan kalian bisa kunjungi channel kami yang lain ya, ada di kolom deskripsi kami. Di situ kami sudah membuat mengenai dari analisa teknikal saham, analisa fundamental, analisa swing trading saham dan juga analisa investasi saham. Silahkan kalian bisa dipilih suka kalian ya, tidak masalah. Yang penting kalian itu punya ilmu dasar ya, belajar dari dunia pasar modal. Kalau di pasar modal itu sangatlah mudah ya untuk mencari uang. Yang susah itu adalah modalnya, ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi tidak masalah ya. Ketika kalian mengikuti channel ini, kalian dapat sebuah cahaya atau dapat motivasi ya. Jadi kalian ketika loss dan lain sebagainya, komen saja di bawah atau kalian komen saja di grup kami ya. Seperti itu nanti kalian bisa lihat kinerjanya seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan bagi kalian yang mungkin sibuk kerja atau bukan dari praksi keuangan atau bukan dari praksi ekonomi, silahkan kalian bisa gabung saja di channel ini ya. Dan nanti tim kami akan membantu kalian agar bisa cuan konsisten ya, membenahi dari portofolio kalian. Ya, seperti itu nanti kalian pilih saja untuk gabung itu. Dan biasanya kami akan posting di jam 15 lebih 50 menit ya, rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok. Dan untuk target dari kami itu 1-3% dan untuk stop lossnya 1-3% ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan kami akan selalu up to date ya mengenai hal ini ya, seperti itu. Oke, jangan di skip video kali ini agar kalian tidak gagal paham ya. Kita akan membahas dari beritanya dulu, mulai dari analisa teknikal dan juga analisa dari fundamental dari laporan keuangan dan juga pendapatan dari aslinya bagaimana ya mengenai dari sosok Hayanto ini, dia punya di saham mana saja. Ya, ini masih masih rame ya mengenai dari saham Hayanto ini ya. Uh, Investor Hayanto ini karena dia asetnya itu lebih besar dari Lokeng Hong ya. Lokeng Hong ini kalah ternyata ya. Ya, ini nanti kita akan ulas ya. Ini ditulis oleh Stockbit ID ya pada hari ini tanggal 19 ya kemarin. Bahwa nama besar, kita baca dulu. Bahwa nama besar Lokeng Hong sebagai salah satu investor legendaris sudah tidak usah diragukan lagi ya. Kesuksesan beliau menggunakan ilmu value investing ditambah kesabarannya membuat kekayaan beliau naik berkali lipat. Ya, seperti itu. Namun banyak investor yang lain justru kejebak banyak. Cuman Lokeng ini beruntung ya. Namun ada satu investor lain yang beberapa kali muncul sebagai salah satu pemilik perusahaan di atas 5%. Namun namanya sangat jarang muncul di media. Financial Freedom
seperti itu. Dia nggak muncul di sosial media, cuan koper-koper dan lain sebagainya. Enggak, dia lebih ke investor. Ya, beliau adalah Hayanto. Saya kurang tahu ini Hayanto itu benar-benar orang real atau namanya dipakai. Ya, seperti itu ya. Dan biasanya ya Hayanto itu ini kalau saya katakan ini orang Jawa ini. Logatnya orang Jawa, ya. Orang Solo lah. Saya pertama tahu bahwa nama beliau yang sebenarnya saat mendalami saham KDSI atau PT Kedaung Setia Industri Tbk. Secara transaksi harian saham KDSI sangat tidak logis sehingga sosok beliau pun tidak pernah terdengar. Namun tanpa disangka beliau memiliki saham KDSI sebanyak 10% atau sebesar ya, dilihat sendiri. Saya pun penasaran dan mencoba mencari tahu siapa beliau, namun sayang informasi tentang beliau benar-benar tidak terdeteksi. Paling ya terdeteksi dari itu ya, KSI, seperti itu. Karena profil beliau susah dideteksi, maka kita lihat profil beliau berdasarkan saham yang dimilikinya dengan pendekatan rasio tertentu seperti EPS, ya, earning per share, price equity ratio, dan return of equity, ya, harga wajar dividen dan sekelas laporan keuangannya. Itu ya teman-teman ya. Dan di sini berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, beliau pernah memegang 10 meter yaitu sebagai berikut ya. Ini dia juga pernah memegang INAI atau Indah Aluminium Industri PK. Kita mulai dari INAI atau Ideal Aluminium Industri Tbk ya. Di sini INAI merupakan perusahaan yang didirikan oleh Alim Hussein pada tahun 1971 yang memproduksi produk-produk aluminium standar untuk produk eksternal elektronik dan perhiasan perat seperti bingkai panel, surya, pintu engsel, pegangan fingerprint, pintu jendela dan lain sebagainya ya. INAI berpusat di Surabaya dan merupakan anak perusahaan dari Maspion Group. Jika melihat data insider dari Stockbit maka bisa dilihat bahwa Hayanto mulai memiliki saham ini di atas 5% sejak 26 Oktober tahun 2019. Ya. Saat mencoba menuju ke laporan bulanan registrasi mengefek INAI bulan Oktober tahun 2012 ternyata di WIB indeks tidak ada. Bahkan laporan bulanan registrasi mengefek INAI baru ada tahun 2019. Bahkan itu pun tidak bisa dibuka. Ini orang penasaran sekali ya ini ya. Bikin artikel juga ini. Keren ini ya. Sebenarnya kalau di kayak gini publish kalau dia itu orangnya Hayanto ini benar-benar orang real dan dia nggak suka jika ini bisa dikasuskan ya. Berarti melangsung ya dari sini ya. Dan sampai sekarang tanggal 26 Februari beliau masih memiliki saham ini sebanyak 10,25% ya. Kemilikan saham per 26 Februari masih sebesar 10,9%. Ini harganya 294, EPS-nya minus 40 di kuartal ini. Dan ini juga ya. Nah, terus ada KTSI. Ini juga masuk. Saya menelusuri menggunakan laporan tahunan dari web KDSI. Hayanto memegang saham KDSI mulai tahun 2010. Laporan tahunan yang dihasilkan di web hanya mulai tahun 2010. Di tahun 2010 Hayanto memegang saham KDSI sebesar 4,9%. Ngeri sekali ini ya. Hayanto ini nggak terkenal tapi dia menguasai. Terus ada saham Tele. Ya, adalah perusahaan di bidang retail dan distribusi produk perangkat telemasi berupa ponsel dan suku cadangnya, aksesoris pulsa, jasa perbankan dan penyedia konten. Ya, ini ya. Nah, mendasari beliau melakukan pembelian ini karena memang tidak ada media berhasil mengorek informasinya. Ya, enak lah kayak gitu ya. Ketika dia memang benar-benar dia nggak buka kelas, dia cuman value investing, nggak terpublish dan lain sebagainya. Pasti nanti ketika Hayanto ini ketahui siapa ya orangnya, ya pasti muncul. Ya, seperti itu ya. Nih, beliau juga mengakumulasi tele ya. Dan artinya beliau setelah kinerja tele berangsur menurun bahkan tanggal 11 Juni tahun 2020 lalu masih menambah kepemilikannya. Ngeri sekali nih ya. Terus ada apa lagi? MDLN juga diakumulasi. Ini kalian bisa dibaca sendiri ya. Apalagi ini. Kita nanti mengulas ya. Dan juga dari Ruis ya, Radian Utama ini saham-saham yang ini. Nih. Wah, ngeri nih. Gila, ngeri. Ngeri Hayanto 27%. Ya, ini PT Raden Nusantara Ismenpa ini Hayanto sekitar 200 juta ini. Ya.
juga masuk di UNSP ya. Hayanto megang Edwin Hayanto, gila ngeri sekali ya. Ini bandar sekali nih ini. KDSI masuk, Hayanto masuk, UNSP masuk ini. Dan ini saya dapat info Hayanto memegang saham UNSP berasal dari artikel webnya ini. Ya, ngeri. Oh, ini tukang pelacak ini artikel ini ya. Ini sebenarnya di kayak gini menulis-nulis itu ya enggak masalah sih, tapi dia itu kan lebih ke ini ya teman-teman ya, dari situs ya, jadi dicantumkan, jadi enggak masalah, enggak ada cobaan yang itu, enggak ada yang akses karena di sini memang terpublish, jadi boleh-boleh saja sih seperti itu. Dan di sini saya mencoba menulis laporan tahunan UNSP tahun 2016 dan data memang nama Hayanto ada di jajaran pemegang saham di atas 5% atau tepatnya 6,61%. Ini siapa sih ini? Hayanto ini siapa ini? Wah gila ini Hayanto. Gila emang. Nah, di sini apakah karena belum memegang di bawah 5%? Sebenarnya tidak, karena UNSP tetap menulis nama pemegang sahamnya walaupun di bawah 5%. Walaupun sampai artikel ditulis nama beliau tidak ada, tetapi tidak ada salahnya kita melihat sepintas kinerja saham UNSP ini ya. Kinerjanya seperti ini ya teman-teman ya. Ini juga dibawakan juga spin masuk juga. Ini ada perusahaan swasta yang berusaha pada bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan modal kerja dan lain sebagainya. Kalian nanti bisa skip ya di situ. Dan kalau kita lihat kinerja TMA juga baik, dan terus menguasai MICE atau multi Indosema ini yang nggak begitu rame ya, tapi dia investor temenan. Wah 8%. Perbesar ya ini ya. Ini topiknya itu menarik ini dari Sam Yanto ini ya. Besarkan lagi. Hayanto. Ngeri kan? Valuenya dan lain sebagainya cukup baik ini. Ya, terus juga PTRO juga diakumulasi. Bahwa PT Perusahaan Terbuka merupakan perusahaan publik pada 1979 dan bergerak dalam bidang jasa kontrak engineering dan oil gas service. Kami menulis laporan tahunan di tahun 2015. Ternyata nama beliau memegang saham PTRO sebanyak 1,79%. Ngeri sekali ya teman-teman. Nih, Hayanto mana? Ngeri 1,76. Ya, terus ada apa lagi nih? Reksadana Septadana, Darwin Suntanto, JP Morgan Cash Bank. Ya, JP Morgan aja dia nggak masuk. Nih laporan ini diterusi juga ini ya. Kalian nanti bisa dicek juga ya. Terus ada MBSS. Nih ya, MBSS juga nama Hayanto juga. Ngeri. Ini masih ramai ya, masih viral ya siapa sosok Hayanto ini, dan ada yang menelusuri itu bisa sampai ke itu ya, rumah-rumahnya di itu. Tapi kalau semacam ini juga PNLF juga dimasuki ya. PNLF punya berapa ini? Karena dia memang ke itu sih invest ya. Jadi dia ndak begitu mentradingkan. Jadi ya cukup banyak. Di sini PT Panin ya. Jadi 50% itu ke masyarakat, dan ini Hayanto ya, Hayanto memegang 22 miliar ya. Saat kami telusuri di laporan tahun 2015, nama beliau sudah tidak ada ya, dan saat kami telusuri di laporan tahun 2015, nama beliau juga tidak ada, artinya beliau hanya menyimpan saham PLF tahun 2016 saja. Wah ngeri nih. BP juga akumulasi. ABMM akumulasi lagi ya. Dan ini sumbernya ya Stockgoid ID, ini juga keren ya, kalian bisa ikuti nih untuk artikel ini ya. Namun kalau yang saya tahu itu Hayanto itu masuk di saham PTBA ini juga ya. Jadi investor, jadi memang dia value investing. Jadi dia tidak terlalu modern, mungkin hidupnya di desa, tapi mungkin kadang gini teman-teman ya. Ada market maker itu memakai KTP orang lain ya, pakai namanya biar nggak di
kayak gitu teman. Ada seperti itu, ada ya pakai nama itu buat dananya gede, tapi dia ya hidupnya sederhana aja ya kayak gini nih, kayak gini orang-orang kayak Hayanto ini ya, yang perlu kalian ketahui ini sosok Hayanto ya, ini ya. Dan mungkin itu yang bisa kami review mengenai dari sosok Hayanto ini ya teman-teman ya. Dan dia juga punya di sampai TPA ini. Hayanto juga mengakumulasi dan juga ini jadi kalian bisa ikuti Hayanto. Ini kalau diguyur Hayanto ini bisa berbulan-bulan nih, cukup bisa ini Hayanto. Tapi Hayanto ndak kayak scalper ini ya, guyur main gorengan ndak. Dia juga main di sini. Jadi asetnya juga bertambah. Dia sampai anak cicit putu 7 keturunan dia mungkin masih muat ya seperti itu ya. Nanti tunggu saja berita yang beredar sosok Ayanto, mungkin publish dan lain sebagainya. Ini wartawan ini masih mencari ini sosok Ayanto ya. Biasanya apabila sudah ketemu orangnya terpublish, tak pasti viral itu ya. Cuman kami menelusuri dari ini ya, informasi sumber berita. Jadi kami tidak bermaksud untuk itu, nanti kalian bisa dicek sendiri ya sosok Haryanto itu secara dalam lagi. Ya, seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih bagi kalian yang sudah bergabung di channel ini. Akhirnya kalian bisa cuan konsen ya. Dari saya kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham lagi. Dadah.